Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada malam ini, malam yang ketiga, kami boleh bertemu untuk mendalami firman Tuhan, belajar dari firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami mengerti firman yang akan kami pelajari pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Salam semuanya. Puji Tuhan atas pertemuan malam ini. Oke, jadi walaupun dengan lewat Zoom, kita boleh belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Dan kita akan mempelajari firman Tuhan dan terima kasih kepada semua yang sudah bergabung, baik melalui Zoom atau mungkin juga melalui YouTube dan media sosial lainnya. Saya, Pendeta Hemat Sibuya, mengucapkan terima kasih. Kita juga berterima kasih kepada Bapak Supadi sudah memimpin dan semua yang terlibat, yang berpartisipasi. Baik, pada malam ini izinkan saya host untuk share screen. Oke. Oke. Apakah sudah terlihat? Oh, oke. Baik. Puji Tuhan, malam ini sebagaimana judul yang kita akan bahas, tuntunan yang memberi pengharapan di tengah COVID-19 oleh Pendeta Hemat Sibuya. Dan jika ada pertanyaan atau komentar, boleh kirim ke nomor kontak saya ini. Ada dua nomor di sana, 0812 8181 8855 atau 0812 6971 511. Mudah-mudahan sehabis saya juga menyampaikan ini, kalau ada mau pertanyaan atau memberikan komentar, boleh melalui saya ini, bisa lewat WA atau bertelepon. Baik, terima kasih untuk itu. Baik, sebagaimana itu tuntunan. Semua orang membutuhkan tuntunan. Karena kalau tidak ada tuntunan, kita kebingungan. Tidak tahu kita. Apalagi seperti zaman sekarang ini, kita lihat dengan pandemi coronavirus ini, dan kita buka di media sosial, banyak yang memberikan tuntunan-tuntunan. Ya, jadi tuntunan-tuntunan, instruksi-instruksi ya, diberikan, dibagi supaya kita dapat terhindar dari coronavirus. Tuntunan dibutuhkan untuk mengetahui jalan yang lurus, ya, jalan yang harus ditempuh. Tuntunan atau petunjuk sangat dibutuhkan untuk menghindari bahaya. Tuntunan pada masa pandemi sekarang ini sangat dibutuhkan. Tuntunan itu adalah untuk menghindari virus corona. Pelanggaran terhadap tuntunan berisiko mendapat penyakit dan bahkan kematian. Ini kita lihat di sini contoh tuntunan untuk menghindari COVID yang biasa saya yang ringkasannya.
Yang biasa kita dengar, satu, hanya 3. Kalau saya sekarang ini cuma 3 ini yang saya ingat dari semuanya. Pakai masker, rajinlah mencuci tangan, jagalah jarak aman. Nah, ini. Jadi kalau saya cuma cukup mempraktekkan ini, walaupun masih ada hal yang lain. Ya, seperti menjaga imun, ketahanan tubuh, dan lain-lain. Tapi ini yang kita lihat. Ini merupakan tuntunan. Atau ini peraturan. Ini merupakan instruksi. Bagaimana supaya kita tidak mendapatkan bahaya. Ya, jadi ini pakai masker, cuci tangan dengan air yang mengalir. Cuci tangan dan jaga jarak. Jadi physical distancing. Nah, ini yang kita tahu. Ini tuntunan mengenai coronavirus. Baik. Tapi kita lihat di sini, kalau orang melanggar tuntunan yang sudah dibuat ini, ya, supaya pakai masker, tapi tidak pakai masker. Dia bilang jaga jarak, tidak jaga jarak. Cuci tangan, tidak dilakukan. Ngapain kita diurus-urusi, repot-repot kita menuruti ini. Lalu, apa yang terjadi? Ya, inilah yang terjadi. Ini, kalau kita lihat ini, gambar-gambar ini, adalah orang-orang yang kena virus corona. Terlihat itu bagaimana cara mereka berpakaian. Dan kita lihat ini, ya kalau seandainya mereka dengan tekun menjaga apa yang instruksi tadi, mereka tidak perlu kena virus. Tidak perlu kena corona. Ya. Dan Tuhan juga katakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, aku tidak menimpakan kepadamu penyakit manapun. Tapi ini bagian dokter nanti mau menjelaskan itu. Saya tidak, saya batasi, kita hanya melihat perlunya tuntunan, perlunya peraturan, perlunya instruksi dalam kehidupan sekarang ini. Baik, sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau tuntunan mengenai virus corona ini dilanggar, apa yang terjadi? Sakit. Kalau dia sudah sakit, tentu yang dicari yaitu apa? Dokter. Ini saudara lihat di bawahnya. Ini sudah pakai apa? Ventilator itu. Kasihan pakai ventilator karena virus itu masuk ke paru-parunya. Ya, orang sana lagi digotong dan di bawah ada dokter. Tetapi kalau memang kena virus itu dengan diobati oleh dokter, maka banyak yang sembuh. Sekarang ini kita lihat lebih banyak yang sembuh daripada yang mati. Karena ada dokter yang menangani. Ada para medis, perawat, dan semuanya mereka bekerja. Meskipun peraturan COVID sudah dilanggar. Meskipun karena pelanggaran itu orang jadi positif kena corona. Sudah masuk ventilator. Tapi karena canggihnya peralatan, ada dokter, para medis, banyak yang terselamatkan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, jika seseorang sudah sembuh dari COVID, apakah dia jadi bebas, tidak pakai masker? Sudah bebas, tidak pakai, tidak jaga jarak? Apakah dia sudah bebas untuk tidak cuci tangan? Wah, saya kira tidak ada, belum ada saya dengarkan begitu penjelasan. Jadi, walaupun ada dibilang kekebalan, orang bisa kena 2 kali. Bahkan berulang-ulang, itu yang saya tahu. Tapi saya pendeta, saya bukan medis. Harusnya dokter yang menjelaskan itu. Baik, tapi kalau kita lihat secara logisnya, kalau orang sudah pernah kena COVID, dia akan ikuti tuntunan itu dengan baik. Dia akan pakai masker. Dia akan itu jaga jarak. Dan dia akan cuci tangannya. Karena apa? Kalau dia tidak lakukan itu, meskipun ada dokter,
Tetapi dia juga akan dalam bahaya kalau dia tidak mengikuti instruksi tuntunan. Kita sangat membutuhkan tuntunan. Oke, demikian juga di dalam berlalu lintas. Ini apa itu tuntunan itu? Bimbingan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, petunjuk, pedoman. Ya. Jadi untuk mencapai suatu tujuan dibutuhkan bimbingan. Dan ini yang kita lihat, tanda-tanda lalu lintas ini sebenarnya tanda-tanda ini tidak dapat menyelamatkan siapapun. Tapi kalau itu dituruti, dia akan dituntun ke jalan yang benar. Ya, jadi kalau sekarang ini yang menuntun orang di dunia ini yang paling populer yaitu pakai Google Map atau Waze. Saya dengan istri kalau pergi ke mana-mana pakai Waze. Tapi kadang sudah Waze menunjuk ke jalan yang ini, istri bilang lewat sini aja Pak. Ini kita tidak ikuti tuntunannya. Ini bisa orang tersesat, bisa orang bertabrakan, bisa orang jatuh ke jurang, kalau rambu-rambu ini, tuntunan ini tidak diikuti. Baik, sekarang, itu tadi masalah COVID dan masalah lalu lintas. Tapi sekarang kita lihat ini, di dalam hal kerohanian, yang lebih penting dari masalah COVID, yang lebih penting dari masalah lalu lintas, tuntunan yang sangat kita butuhkan sekarang ini, yaitu tuntunan kerohanian. Firman Tuhan. Dan firman Tuhan inilah yang menjadi penuntun bagi kita. Ya, yang ini yang utamanya. Sebab kenapa? Kalau kita melanggar tuntunan-tuntunan mengenai virus COVID, paling fatalnya kita mati. Tetapi kalau ini tuntunan kerohanian dilanggar, bukan hanya mati, tapi tidak beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi kalau itu berlalu lintasan kita abaikan, paling sedikit kita mengalami celaka. Tapi ini hal yang tidak bisa diabaikan. Tetapi kita lihat dalam Galatia pasal 3 ayat 24 dan 25. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan hukum Taurat. Saya mau sampaikan kepada kita di sini, orang sering salah paham. Ini saya tunjukkan di sini ada dua gambar. Sebelah kiri saya, The Ten Commandments. Ada dua loh batu. Ya, yaitu kita sebut itu ada dua loh batu. Tetapi di sebelah sana, di sebelah kanan saya, di sana ada tulisan hukum Taurat. Bahasa Ibrani Torah. Torah. Ini ketika dia tulis, ini saya ambil dari internet, dari Google. Saya ambil gambar ini, bukan saya yang membuat gambar ini. Tapi yang saya lihat di sini, dia tulis di sana hukum Taurat, dan gambar apa yang kita lihat, saudara? Yaitu buku. Ada 5. Ada 5 buku di situ. Jadi ini yang membuat gambar ini tentunya mengarahkan bahwa itu 5 buku Musa. Ini yang disebut dengan Pentateuch. Jadi ini 5 buku pertama dari Alkitab. Itu yang disebut Torah. Tetapi ini sering disimpang siurkan. Jadi kalau dikatakan hukum Taurat itu adalah penuntun, yang mana ini penuntun? Apakah ini The Ten Commandments? Karena The Ten Commandments ini disebut juga Taurat. Tapi saudara-saudara, sejauh yang saya
survei di Alkitab, tidak ada pernyataan eksplisit mengatakan bahwa the Ten Commandments itu adalah Taurat. Karena Taurat itu secara pengertian umum, Taurat adalah 5 buku Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itulah yang disebut Taurat. Torah bentuk singular. Taurat bentuk plural. Tapi ini, the Ten Commandments ini, saya tidak temukan di perjanjian baru mengatakan bahwa itu adalah Taurat. Nanti kita akan lihat slide yang berikut di dalam hal ini. Baik. Apakah namanya ini menurut saudara? Kalau ini, saya tidak menemukan ini ada orang mengatakan 10 hukum Taurat katanya. Saya coba-coba cari-cari melalui di Alkitab saya, apakah ada 10 hukum Taurat. Saya tidak temukan istilah itu, 10 hukum Taurat. Tak ada, tapi 10 perintah ada, 2 loh batu ada. Tapi ada di sana yang seperti dikatakan ini 10 hukum Taurat. Hukum Taurat disebutkan ini. Tapi ini nanti kita akan cek. Coba kita lihat di Keluaran 20 ayat 1. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Saudara-saudara, melalui ayat ini, saya mau katakan, ini 2 loh batu ini, lebih baik kita sebutkan 10 firman. Jadi katakan dia, karena apa? Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Tidak dikatakan lalu Allah mengucapkan hukum Taurat. Allah mengucapkan Taurat. Tidak. Allah mengucapkan firman. Kenapa ini harus saya jelaskan? Nanti kita akan lihat bahwa ada perbedaan yang signifikan. Dan inilah yang menghancurkan bahwa the Ten Commandments ini diserang oleh para pelajar Alkitab. Malam ini kita akan coba bicara tuntas dengan ini. Apakah the Ten Commandments itu diserang? Ya, mendapat serangan ini. Kenapa? Karena itu tadi, Taurat itu disamakan dengan the Ten Commandments. Tapi yang saya temukan ialah the Ten Commandments ada di dalam Taurat. Itu jelas. Yaitu di kitab Keluaran. Itu ada di dalam Taurat. Yang itu kita sebutkan tadi, Taurat itu adalah 5 buku Musa. Dan dia juga disebut 2 loh batu. Ini Keluaran 31 ayat 18. Kedua loh hukum Allah. Loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Saudara, para pelajar Alkitab, tolong kita koreksi terjemahan ini. Saya lihat ini terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, saya bandingkan dengan original teks dalam bahasa Ibrani, ini tidak pas. Tetapi, karena kita semua orang anggota awam, saya tidak bahas di sini bahasa Ibrani. Walaupun saya dengan senang mengutip-utip itu. Tapi pesan dari istri saya, Pak, tidak usah pakai-pakai gituan katanya. Oke, terima kasih. Saya diingatkan oleh Ibu Sibuya. Tapi rujukannya saya ambil dari King James Version. Kenapa King James Version? Sekedar informasi kepada saudara, di dunia ini yang saya tahu ada 3 bentuk terjemahan Alkitab. Satu yang disebut formal translation. Itulah word by word translation. Dan contoh formal translation itu adalah King James Version dan Revised Standard Version. Itu contoh. Dan bentuk yang kedua yang dikenal dengan dynamic translation. Terjemahan ini dia tidak menerjemahkan kata per kata, tetapi sudah seperti menafsirkan. Dan ini contoh New International Version. Dan bentuk yang ketiga paraphrase. Dan paraphrase ini sudah bentuk, ya
sudah lebih jauh lagi dari original teksnya. Dan itu contohnya Living Bible. Kalau di bahasa Indonesia sehari-hari. Dan kalau menurut saya juga terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ini bukan formal translation. Jadi tidak bagus kita pakai Alkitab bahasa Indonesia untuk belajar Alkitab. Karena bisa kita keliru. Ini satu contoh. Kedua loh hukum Tuhan. Tidak ada kata hukum Tuhan dalam Keluaran 31 ayat 18. Tidak ada di sana. Karena hukum itu Torah. Itu tidak ada. Makanya King James Version, two tables of testimony. Testimony. Tables of stone. Written with the finger of God. Mana ada di sana hukum? Hukum Allah. Nggak ada. Jadi itu saudara-saudara. Sekedar kita berbagi informasi. Oke. Lalu kita lihat lagi. Ketetapan dan peraturan. Ini boleh disebutkan ketetapan dan peraturan. Ulangan 5 ayat 1. Lalu Musa menyampaikan kepada bangsa itu ketetapan dan peraturan. Itulah dua loh batu ini. Jadi namanya dua loh batu, ketetapan dan peraturan. Saya tidak temukan secara eksplisit menyatakan bahwa ini adalah hukum Taurat. Tolong saudara-saudara yang ada di luar sana. Beda pemahaman saya hukum Taurat itu dengan dua loh batu. Dengan ketetapan dan peraturan. 10 firman atau disebut dekalog. Dan menurut saya terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan nomos dengan hukum Taurat itu adalah jadi kata majemuk. Padahal hukum Taurat yang disebutkan itu dari bahasa Gria, nomos. Kenapa digabung hukum Taurat? Padahal hukum bahasa Indonesia, Taurat, itu adalah bahasa Ibrani. Jadi Taurat bukanlah translate, tapi transliterate. Oke, kita lanjutkan. Ini menurut saya, ini saya temukan ini dari Google. Saudara nanti coba search di Google hukum Taurat. Anda akan temukan ini, tapi ambil gambar. Dan dikatakan di sini, apakah Yesus sudah meniadakan 10 firman yang ditulis di dua loh batu itu? Ketika mereka mempelajari itu, yang dikutip Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ketika di dalam Matius 5 ayat 17 meniadakan hukum Taurat, dibuat di situ gambar dua loh batu. Matius pasal 5 ayat 17 ini, apakah itu berbicara tentang dua loh batu? Mari kita lanjutkan pembahasan kita ini. Apakah Yesus sudah meniadakan 10 firman yang ditulis di dua loh batu itu? Ini mari kita baca. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Orang berkesimpulan dari ayat ini, maka hukum Taurat tidak berlaku lagi, sudah digenapi oleh Yesus. Tetapi hukum Taurat yang dimaksudkan adalah 10 perintah, dua loh batu. Kenapa? Karena hukum yang keempat, firman yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Mungkin itu masalahnya. Karena di firman yang keempat itu, dari Keluaran 20 ayat 8, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi kalau ini masih berlaku, kita harus menguduskan Sabat. Padahal ini sudah tidak kuduskan Sabat. Sudah menguduskan hari Minggu. Oke. Lalu ini yang kena serangan. Dua loh batu ini. 10 firman yang menjadi serangan. Hari Sabat menjadi serangan. Makanya Pendeta Samuel Bakioci menulis satu buku, Sabat Under Crossfire. Sabat diserang dari berbagai penjuru. Ini salah satu serangan kepada Sabat. Karena itu, dia katakan
ingat dan kuduskan hari Sabat. Apakah artinya Yesus menggenapi hukum Taurat? Sekali lagi saya katakan, kata hukum Taurat itu adalah nomos, Taurat, dan kitab para nabi. Memang banyak juga sahabat-sahabat saya, pendeta-pendeta Advent yang membela ini, ya mungkin pusing juga dengan ini. Tapi saya mau katakan, apa yang dimaksud dengan menggenapi? Orang memahami karena 10 perintah itu sudah digenapi, maka itu tidak berlaku. Saya katakan kepada saudara, pengertian saya bahwa ayat ini tidak berbicara tentang 10 perintah. Kenapa? Jadi ketika Yesus katakan jangan kamu menyangka bahwa aku tidak meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Ini hukum Taurat dan kitab para nabi, Yesus sedang merujuk ke Alkitabnya orang Ibrani. Saudara-saudara, ini kan Alkitab. Orang Indonesia bilang ini namanya apa? Alkitab. Orang Inggris menyebutnya Bible. Orang Batak menyebutnya Bible. Tapi orang Ibrani menyebutnya Tanak. Tanak itu adalah singkatan. Taurat, Nabi-Nabi, dan Ketubim. Taurat, Nevi'im, Ketubim. Itu Tanak. Jadi kalau mereka tidak punya Alkitab seperti kita ini, yang mereka miliki adalah Tanak. Jadi, Alkitab orang Ibrani itu terdiri dari Taurat dan Nabi-Nabi. Itulah yang dikatakan oleh Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan, tapi menggenapi. Kenapa? Karena Taurat bernubuat tentang Yesus. Nabi-nabi bernubuat tentang Yesus. Dan Yesus datang, dia menggenapi. Apa nubuatan Taurat kepada Yesus? Misalkan, Kejadian pasal 3 ayat 15. Ya, dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan mematuk tumitnya. Ini adalah nubuatan tentang Yesus. Dan Yesus genapi itu di kayu salib. Dan juga nabi-nabi ketika di dalam Yesaya pasal 61. Yesaya 61 ayat 1, nanti ada muncul ya. Roh Tuhan ada padaku. Dan ketika Yesus pergi ke Nazaret, dia baca itu pada hari Sabat. Dan Yesus katakan, pada hari kamu mendengarkannya, genaplah apa yang disampaikan ini. Inilah yang maksudnya Yesus menggenapi nubuatan-nubuatannya. Bukan 2 loh batu yang digenapi oleh Yesus. Apalagi begitu digenapi, ditiadakan. Wah, bagaimana Yesus menggenapi 10 hukum, lalu ditiadakan? Bagaimana caranya? Tetapi kalau ini, Taurat itu dan nabi-nabi itu yang maksudnya, karena Taurat dan nabi-nabi bernubuat tentang Yesus. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut mengenai itu. Ya. Apakah 10 firman sudah diganti dengan hukum kasih? Ini juga banyak orang yang mengatakan bahwa 10 hukum itu sudah tidak berlaku lagi. Karena sudah diganti dengan hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Mari kita coba telaah. Apakah Matius 12 ayat 22 dimulai ayat 35, apakah ada hubungannya dengan 2 loh batu? 10 firman. Kita lihat di sini Matius 22. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa, segenap akal budimu. Ini Yesus mengutip dari Ulangan 6 ayat 5. Lalu
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini di Imamat 19 ayat 18. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Coba saudara-saudara, pertanyaan saya. Karena di kedua hukum tadi, Ulangan 6 ayat 5, Imamat 19 ayat 18, tergantung seluruh hukum Taurat. Kalau dia tergantung di situ, apakah mengartikan bahwa itu sudah tidak berlaku lagi? Nah, ini yang perlu kita kaji. Apakah katakanlah bahwa 10 perintah itu adalah bergantung di sini. Tetapi pertanyaan, kalau 10 perintah itu bergantung di situ, pertanyaan saya ialah, apakah 10 perintah itu sudah tidak berlaku lagi? Mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Ini kita lihat ayat di sana. Sebenarnya ada banyak ayat yang harus saya sampaikan. Tapi mengingat keterbatasan waktu, saya ambil satu contoh ini. 1 Yohanes 5 ayat 2-3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu apa? Yang saya tandai warna merah, bahwa kita menuruti perintahnya. Jadi kasih kepada Allah itu bukan membatalkan perintah Tuhan. Dari mana ayatnya? Kalau saudara mengasihi Allah, menuruti perintahnya, bukan malah diabaikan. Ya. Dan kemudian dikatakan, perintah-perintahnya itu tidak berat. Ini Yesus yang bilang, karena bebanku pun ringan. Kenapa tidak berat? Ya, karena itu bagi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mengasihi Yesus, perintahnya itu tidak berat. Karena Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan bagiku. Dan juga dalam Yohanes juga dikatakan, kamu adalah pokok anggur, dan akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan inilah yang dikatakan oleh Yesus, bahwa di dalam mengasihi Allah, mengasihi sama manusia, tergantunglah di situ. Bukan dilenyapkan, bukan dihapuskan, digantungkan di situ. Kalau digantungkan, apakah dihapus? No. Karena apa? Di sini dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Jangan pernah saudara merasa mengasihi Allah, tapi melanggar hukum-hukumnya. Oke, kita lanjutkan. Apakah hukum Taurat itu? Nah, ini kita sudah bahas tadi. Ya, Torah itu artinya tuntunan, ya, pengajaran, instruksi. Dan kita lihat, ini yang saya katakan, saudara bisa download di Google Kamus Alkitab. Saya download Kamus Alkitab. Ini saya ambil. Saya kutip dari Kamus Alkitab elektronik yang saya miliki. Saya cari kata Taurat. Apa menurut Kamus Alkitab ini? Dikatakan, Taurat dalam Perjanjian Baru, ini ayatnya. Taurat itu ialah buku Musa. Adalah ajaran-ajaran agama Yahudi yang menurut kepercayaan mereka berasal dari Musa dan yang sudah dikumpulkan menjadi buku. Ini Taurat. Jadi Taurat itu bukan 10 perintah. Bukan 2 loh batu. Biasanya yang dimaksud adalah kelima buku pertama dalam Perjanjian Lama. Begitu juga buku nabi-nabi adalah ajaran agama Yahudi yang diajarkan oleh nabi-nabi dahulu kala. Dan yang sudah dikumpulkan menjadi buku. Perhatikan kalimat berikutnya.
Yang dimaksud dengan buku Musa dan buku nabi-nabi adalah perjanjian lama. Inilah Matius pasal 5 ayat 17 tadi. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab perjanjian lama. Yaitu Taurat dan nabi-nabi. Aku datang untuk menggenapi. Yesus datang bukan untuk meniadakan. Yesus datang bukan untuk menghapuskan. Tapi menggenapi. Tetapi kalau nubuatan itu yang digenapi, tentu nubuatan itu tidak berlaku lagi. Itu jadi sejarah. Sejarah dan nubuatan itu sama. Saya memahami sejarah itu ialah nubuatan yang sudah digenapi. Jadi kalau disebut dia nubuatan, dia masih ada ke depan. Tapi kalau nubuatan itu sudah digenapi, itu jadi sejarah. Ketika dikatakan, hai engkau Bethlehem Efrata, mengenai Yesus, itu dinubuatkan. Dan sesudah dinubuatkan, Yesus lahir di Bethlehem, sekarang Yesus sudah naik ke sorga, maka Bethlehem sudah menjadi sejarah. Itu bukan lagi nubuatan. Sudah jadi sejarah. Baik, jadi nubuatan-nubuatan kitab perjanjian lama digenapi oleh Yesus Kristus. Oke, kita lanjutkan. Hukum Taurat berlaku sampai kepada Yohanes. Ini yang dipakai orang. Menyerang 2 loh batu. Menyerang 10 firman. Saya tidak katakan itu 10 hukum Taurat. Kalau saudara mau pakai 10 hukum Taurat, terserah. Tapi saya tidak mau katakan itu. Saya tidak temukan di Alkitab 10 hukum Taurat. Baik. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Ini terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Saya katakan, saya tidak tahu bagaimana Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan ini. Dan inilah bukti menurut saya bahwa terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia bukan formal translation. Mudah-mudahan Lembaga Alkitab Indonesia mendengarkan saya. Karena ini kata berlaku tidak ditemukan di original text. Tidak ada. Karena bahasa asli perjanjian baru yaitu bahasa Greek, kata berlaku tidak ada ditemukan di situ. Di dalam ayat ini. Maka saya katakan kita tidak perlu membuka bahasa Greek, tapi lihat King James Version. Karena King James Version formal translation, words by words translation. Ini lebih jujur. Coba kita lihat apa dikatakan oleh King James Version. The law and the prophets were until John. Hukum Taurat dan nabi-nabi adalah sampai Yohanes. Tidak dikatakan berlaku sampai Yohanes. Tetapi saya katakan, tidak salah juga secara arti kalau dimasukkan di sana kata berlaku. Itu tidak mengurangi makna. Tetapi orang yang menjadi masalah di dalam ayat Lukas 16, ayat 16 itu bukan masalahnya di kata berlaku. Tapi problemnya adalah hukum Taurat. Mereka mengartikan bahwa hukum Taurat itu adalah 10 perintah. Keluaran 20. Termasuk di sana pengudusan hari Sabat. Jadi itu berlaku sampai Yohanes. Sesudah cari Yohanes, kita tidak perlu lagi menguduskan hari Sabat. Kalau itu yang menjadi interpretasinya, itu yang menjadi masalah. Baik. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh Lukas 16 ayat 16 ini? Kita harus membaca Lukas 16 ayat 16 menurut pemahaman Matius. Karena mereka ini adalah synoptic gospel. Apa kata Matius? Ini apa yang dikatakan oleh Matius. Matius 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Ini yang dimaksudkan oleh Lukas 16 ayat 16. Jadi biarkan Alkitab itu yang menafsirkan. Jadi Taurat dan nabi-nabi bernubuat sampai tampilnya Yohanes. Apa artinya? Yohaneslah nabi yang terakhir bernubuat tentang Yesus.
Dan Yohanes Pembaptis maksudnya, bukan Yohanes yang kekasih. Yohanes Pembaptis itulah yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Jadi semua nubuatan nabi-nabi dari Taurat dan nabi-nabi sampai kepada Yohanes. Baik. Dan di sini di Lukas 1 ayat 76, saudara baca di sana, ini pengakuan ayah dari Yohanes Pembaptis, yaitu Zakaria. Dia akui anaknya Yohanes ini ialah nabi yang maha tinggi. Dan bahkan Yesus juga memuji Yohanes. Tidak ada nabi yang lebih besar dari dia. Karena apa? Yohanes Pembaptis, dia melihat kegenapan nubuatan di dalam Yesus Kristus. Baik. Jadi, tolong jangan pakai ayat ini, Lukas 16 ayat 16, untuk meniadakan 10 perintah. Apalagi untuk mau menyerang hari Sabat dipakai ini, itu tidak kuat menurut saya secara biblikalnya. Oke, kita lanjutkan. Apakah hukum sudah tidak berlaku lagi karena kita sudah hidup di bawah kasih karunia, bukan di bawah hukum Taurat? Sekali lagi ini, ketika kita bicara tentang hari Sabat, tentang 10 perintah, orang sering pergi ke sini. Bahwa kita sekarang ini hidup di bawah kasih karunia, bukan di bawah hukum Taurat. Oke. Tadi walaupun saya sudah jelaskan bahwa hukum Taurat itu adalah 5 buku Musa. Tapi coba kita baca beberapa ayat ini. Sebenarnya ada banyak, bahkan ratusan ayat yang seperti ini. Ini saya tampilkan sebagai satu contoh. Kalau saya munculkan di sini, tidak cukup kita waktu. Sampai pagi membahasnya. Baik, Roma pasal 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena menuruti hukum Taurat. Ya, karena menuruti hukum Taurat. Lalu yang kedua, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang menguduskan hari Sabat, kenapa kalian kuduskan hari Sabat? Kenapa khotbahkan Sabat? Kenapa tidak khotbahkan Yesus? Kenapa khotbahkan 10 perintah? Kenapa tidak khotbahkan Yesus? Wah, ini bagus pertanyaannya. Baik. Ini sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Saudara-saudara, mari kita bertanya kepada Yesus. Yesus yang memiliki kasih karunia. Kenapa Yesus tidak mengkhotbahkan kasih karunia kepada orang kaya, orang muda yang kaya ini? Coba saya mau tunjukkan, kita lihat sama-sama di layar. Matius 19. Terjadi percakapan antara orang muda yang kaya dengan Yesus Kristus. Ini saya singkatkan, menghemat itu halaman. Orang muda berkata di Matius 19 ayat 16. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Turutilah segala perintah Allah. Orang muda itu, perintah yang mana? Yesus jawab, jangan membunuh, jangan berzina, dan seterusnya. Pertanyaan, ketika orang muda yang kaya itu bertanya untuk mendapat hidup kekal. Ini Zoe, hidup kekal. Kenapa Yesus tidak mengatakan, kalau kau mau mendapat hidup kekal, percayalah engkau kepadaku. Kenapa tidak bilang, kamu kan diselamatkan oleh kasih karuniaku. Jangan turuti hukum itu. Percaya saja kepada saya. Kenapa Yesus tidak bilang begitu?
Kalau memang hukum itu sudah digenapi, sudah dibatalkan, sudah dihapuskan, Yesus sendiri yang memiliki kasih karunia itu mengajarkan keselamatan kepada orang muda yang kaya itu, turutilah perintah Allah. Baik. Dan perintah yang mana? Spesifik disebutkan. Jangan membunuh, hukum ke-6. Jangan berzina, hukum ke-7. Dan seterusnya. Yesus merujuk kepada 10 firman yang kita sebut dekalog. Jadi ini perlu kita dalami. Kita research untuk ini. Mari kita lanjutkan. Sayang sekali waktu saya tidak cukup. Mungkin ini saja terakhir. Nanti kalau saudara-saudara merasa belum jelas, boleh kontak saya melalui WA. Nomor saya sudah bagikan. Ini yang menjadi masalah ialah ada 2 sisi kekristenan yang harus kita pahami. Selama ini para pelajar Alkitab banyak memiliki kekristenan itu cuma satu saja. Hidup dengan kasih karunia. Kita tidak berada di bawah hukum. Dan untuk menjelaskan 2 sisi kekristenan ini, saudara harus ingat 2 istilah ini. 1, legalisme, dan yang kedua, antinomianisme. Alkitab menentang 2 hal ini. Legalisme artinya orang merasa selamat karena menurut hukum. Itu legalisme. Itulah agama Yahudi yang legalisme. Hukum Tauratnya mereka turuti. Yesus mereka salibkan. Tetapi muncul sekarang ini penganut kasih karunia. Kita tidak berada di bawah hukum. Lalu mereka melanggar hukum Tuhan. Itu namanya antinomianisme. Anti menentang, nomos hukum. Menentang hukum. Apakah Yesus mengajarkan 2 hal ini? Tidak. Alkitab menentang legalisme, tapi juga menentang antinomianisme. Maka begitu, kita lihat 2 sisi kekristenan. 1, sisi pasif, the passive side of Christianity. Orang Kristen itu ada Kristen pasif. Itulah yang mengharapkan kasih karunia. Oh, kita hidup di bawah kasih karunia sekarang ini. Hukum tidak perlu. Kita diam aja, lipat tangan, tidak usah turut apa-apa. Diam saja, kita selamat. Lihat itu orang yang di samping salib Yesus itu. Itu adalah termasuk Kristen pasif mungkin. Ya, orang Kristen yang pasif itu kemungkinannya. Karena apa? Dia tidak berbuat apa-apa. Dia hanya percaya kepada Yesus. Dia tidak menuruti perintah Tuhan. Dia tidak membayar persepuluhannya, persembahan. Dia tidak pernah menolong orang yang miskin. Dia adalah pasif. Lalu yang kedua, sisi aktif. Ini yang harus kita pahami. Yesus juga mengajarkan sisi aktif dari kekristenan itu. Wahyu pasal 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Apakah tanggung jawab Kristen hanya pasif, hanya beriman? Oh, enggak. Jadi ada sisi aktif dari kekristenan yang diajarkan Alkitab. Dan kemudian ketika Yesus berhadapan dengan perempuan yang dituduh berzina. Dan di Yohanes pasal 8, Yesus katakan, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dia yang pertama melemparkan batu. Dan Yesus menulis di tanah. Saya kira Yesus menulis di tanah bukan untuk turun-temurun. Kalau dia mau untuk turun-temurun, ditulis itu di dalam kertas atau di dalam batu, di dalam kulit. Tapi ini hanya untuk orang itu yang hadir pada waktu itu. Dan Yesus katakan, apakah ada yang melempari engkau? Tidak. Apa kata Yesus? Aku pun tidak melempari engkau. Dan dikatakan,
pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai sekarang. Mengapa Yesus mengatakan kepada perempuan itu, jangan berbuat dosa lagi? Kenapa tidak dia katakan, teruskan aja berdosa, karena aku adalah kasih karunia. Aku juru selamat. Forget your sins. No problem. Langgari saja. Tapi Yesus katakan kepada perempuan ini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Apa itu dosa? 1 Yohanes 3 ayat 4, dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Artinya di sini, Yesus mengatakan kepada perempuan ini, jangan melanggar hukum Allah. Jadi 10 perintah Tuhan itu tidak boleh dilanggar dengan alasan kasih karunia. Sebab Yesus mau kita adalah orang Kristen yang aktif. Kenapa tidak boleh? Ini dikatakan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati dalam dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalam dosa? Oke, saya kira saya mau simpulkan. Kasih karunia dengan penurutan kepada perintah Tuhan adalah dua hal yang berbeda. Ini paralel tapi tidak pernah ketemu. Kasih karunia adalah menyelamatkan manusia dari dosa. Tetapi dosa, upah dosa adalah maut. Dosa dilanggar adalah maut. Kasih karunia membuka pintu surga. Tetapi dosa juga menggagalkan orang masuk surga. Lalu kemudian, Yesus mengasihi orang berdosa, tetapi Yesus membenci dosa. Itu sebabnya Yesus tidak pernah ditemukan melanggar 10 perintah Tuhan. Yesus tidak pernah ditemukan melanggar hari Sabat Tuhan. Yesus tidak pernah melanggar hukum ke-7 berzina, membunuh, dan lain-lain. Selama dalam hidupnya, Yesus menuruti 10 perintah itu. Karena Yesus tahu, kalau itu dilanggar adalah dosa. Kalau Yesus berdosa, dia tidak akan pernah jadi juru selamat. Sebab dia mati karena dosanya. Tapi Yesus, sebelum dia dieksekusi, dia diadili. Dan semua yang mengadili dia mengaku, kami tidak menemukan kesalahan di dalam dia yang menyebabkan dia dihukum mati. Sebab melanggar perintah Tuhan harus dihukum mati. Yesus mati bukan karena melanggar hukum Tuhan. Jadi, hukum Tuhan tidak dihapuskan oleh karena kasih karunia. Dan hukum Tuhan tidak menyelamatkan. Ya. Dan kemudian Yesus mengasihi orang berdosa tapi membenci dosa. Statement terakhir. Yesus menyelamatkan manusia dari dosa, bukan menyelamatkan manusia dalam dosa. Orang berpikir, yang penting kita percaya kepada Yesus, tetapi hukumnya dilanggar. Yang haram dengan yang tidak haram tidak dibedakan. Kudus dengan yang tidak kudus tidak dibedakan. Itu namanya dia berharap Yesus menyelamatkan dia dalam dosa. Tapi Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Dan Yesus tidak menyelamatkan kita dari di dalam dosa. Hukum adalah penuntun. Bagi orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, orang yang mengasihi Yesus Kristus, dia akan membuat hukum ini, 10 perintah ini menjadi penuntun dalam hidupnya. Tetapi dia menuruti itu bukan dasar kekuatannya sendiri, tapi karena hidupnya sudah diserahkan kepada Yesus Kristus. Paulus katakan, Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku.
Kalau penurutan kita kepada perintah Tuhan itu adalah penurutan karena Kristus yang hidup di dalam diri kita. Ini yang kita sebut dengan sanctification by faith. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya akhiri sampai di sini. Saya tidak mau kita terlalu lama juga. Tuhan memberkati. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami sudah belajar firman-Mu. Biarlah kami mengerti bahwa firman-Mu itu 10 perintah, hukum Tuhan. Ya, 10 firman itu 2 loh batu yang menjadi penuntun dalam hidup kami. Biarlah kami tetap menurutinya ya Tuhan. Karena melanggar itu adalah dosa. Dan biarlah kiranya kasih karunia Yesus yang menyelamatkan kami, dan kami juga lebih mengenal firman-Mu dan mengenal Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tuhan mau supaya kami jadi anak-anak yang menurut kepada perintah-perintah Tuhan. Karena itulah menjadi gaya hidup seorang yang beriman kepada Yesus Kristus. Ampuni kami Tuhan, bila mana selama ini kami sudah bersalah, dan kami melanggar hukum-hukum Tuhan. Dan karena kami keterbatasan pemahaman dan pemikiran kami, sehingga kami melanggar hukum-Mu dan kami melakukan dosa. Tuhan, ampuni kami. Biarlah kasih karunia Yesus Kristus bukanlah kesempatan bagi kami untuk berbuat dosa. Inilah doa kami Tuhan. Berkati semua yang mendengarkan acara ini dimanapun berada. Dan ampuni salah dan dosa kekurangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.